Selamat pagi Bapak Ibu dan juga adik-adik, kakak-kakak yang masih setia mengikuti ibadah daring. Selamat datang, selamat bergabung kembali ya. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bersama-sama hadir, memenuhi undangan Tuhan untuk menghadiri kebaktian bersama meskipun tidak bisa bertatap muka. Hari ini adalah minggu ketiga, dan seperti biasa kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan diakonia yang akan kita pergunakan untuk mendukung pelayanan kepada sesama kita. Untuk itu dimohon kita semua untuk mempersiapkan diri. Sebelum masuk pada liturgi, izinkanlah saya menyampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, mengenai persiapan ibadah tatap muka. Menindaklanjuti surat dari Badan Pekerja Majelis Sinode GKI pada tanggal 5 Juni dan sekaligus juga memperhatikan surat edaran dari Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Majelis Jemaat pada persidangannya tanggal 7 Juni yang lalu sudah memutuskan dengan sangat hati-hati mengenai rencana reopening atau pembukaan kembali ibadah di gedung gereja. Dan tentu saja ibadah ini akan kita lakukan melalui beberapa fase atau tahapan, sehingga sedikit demi sedikit kita akan kembali mengadakan ibadah tatap muka di gedung gereja sebagaimana biasanya. Pada saat ini Majelis Jemaat sedang mempersiapkan infrastruktur maupun protokol-protokol kesehatan yang diperlukan untuk mendukung kebaktian kita pada fase-fase yang sudah kita rencanakan, dan kami mohon dukungan dari segenap anggota jemaat untuk boleh mendoakannya agar semua rencana ini dapat berjalan dengan baik. Adapun fase pertama yang sudah kita rencanakan adalah menyelenggarakan kebaktian tatap muka dengan jemaat yang dengan jumlah yang sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan dengan cukup ketat. Ibadah ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu pukul 17 dan akan ditayangkan secara daring pada hari Minggu pagi pukul 9 seperti biasanya. Kemudian fase yang kedua, kita merencanakan akan mengadakan ibadah tatap muka dengan jumlah kehadiran anggota jemaat yang sedikit lebih, meskipun masih terbatas juga sesuai dengan ketentuan, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Ibadah ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 9 seperti biasanya, dan akan ditayangkan secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Adi Sucipto. Kita doakan mudah-mudahan semua ini boleh berjalan dengan baik. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan fase-fase tersebut akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan kebijakan dari pemerintah daerah setempat dan juga sekaligus mempatangkan rencana-rencana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian fase berikutnya atau kita akan memasuki fase berikutnya akan ditentukan kemudian juga, termasuk pembukaan persekutuan kategorial itu juga masih menunggu perkembangan situasi yang ada. Namun kita terus berharap bahwa semua ini diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bisa kembali lagi. Informasi-informasi selanjutnya mengenai hal ini akan disampaikan melalui media sosial, warta jemaat maupun melalui broadcast WA Group. Warta yang kedua tentang persembahan dalam bentuk tunai. Apabila di antara kita selama masa pandemi ini mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan, namun terkendala oleh teknis dalam penyampaiannya, baik itu persembahan mingguan, persembahan syukur bulanan maupun persembahan syukur yang lainnya, kami akan menyediakan layanan untuk mengantar amplop persembahan maupun menjemput persembahan dalam bentuk tunai ke rumah-rumah.
Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menghendaki pelayanan tersebut, dimohon dapat menghubungi kantor gereja pada hari dan jam kerja. Perlu disampaikan bahwa penyampaian persembahan ini tidak harus selalu diberikan pada hari Minggu. Jadi silakan pada hari kerja bisa menghubungi staf kantor untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Kemudian warta yang ketiga tentang Lapak Adiscipto atau Lapak Salto Adiscipto, mengundang segenap anggota jemaat dan simpatisan untuk mengunjungi laman Lapak Salto Adiscipto yang ada di Instagram maupun Facebook, di mana lapak ini sudah kita ketahui bahwa ini menjadi sarana atau media bersama di dalam rangka membantu pergerakan ekonomi jemaat maupun simpatisan GKI Adiscipto. Silahkan Bapak Ibu sekalian berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di lapak-lapak saudara kita yang ada ini. Warta selanjutnya adalah sebagai berikut. Demikianlah warta lisan minggu ini. Informasi selanjutnya dapat Bapak Ibu dapatkan di dalam warta jemaat maupun melalui versi cetak maupun versi digital yang sudah kami persiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Penatua Agatha Karis Wibisono Putra dengan mengambil tema Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Melalui tema ini kita akan diajar dan untuk menyadari dan juga sekaligus diteguhkan untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah penolakan dan ancaman. Selamat beribadah dan selamat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan mempersiapkan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Hai Kristen, nyanyilah. Saudara yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema ibadah hari Minggu ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah bagi kita untuk melakukan hal itu. Terkadang justru kita melakukan yang sebaliknya. Mari kita datang pada Tuhan, berlutut di kakinya, dan mohon pengampunannya. Diberi kesempatan kepada ibu bapak saudara untuk berdoa, mengakui dosa masing-masing secara pribadi. Mari kita berdoa. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu, dan memohon Roh Kudus untuk menolong kami memperbaiki sikap, tingkah laku kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami memohon. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di masa-masa seperti saat ini, saat kita merasa takut, di saat kita merasa lemah, kita serahkan segala kekhawatiran kita dan bersandar padanya. Kita bersyukur punya Allah yang kita percaya, yang sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Allah yang kupercaya. Saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serah. Di saat
kepadamu ya Allah. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk berbicara atas kami, agar kami boleh terus belajar dan juga menjadikan firman ini sebagai pedoman dalam kehidupan kami, sebagai pupuk bagi kehidupan spiritualitas kami. Bukakan hati, bukakan pikiran, bukakan telinga kami ya Bapa, untuk kami boleh mendengarkan serta belajar dari firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada minggu ini adalah dari Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai 39. Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah
terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, dan juga adik-adik. Gimana kabarnya ibadah terus di rumah ini? Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentu di dalam dunia persidangan kita semua tidak asing akan ada yang namanya seorang saksi. Peran dari saksi. Ya. Peran saksi ini adalah sebuah peran yang vital di dalam sebuah kasus atau di dalam sebuah persidangan. Saksi dapat membuat terdakwa menjadi bebas, atau saksi juga dapat membuat terdakwa mendapat hukuman yang lebih berat. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi saksi tidaklah mudah. Ya, tidak mudah. Karena apa? Bisa-bisa saksi harus mempertaruhkan nyawanya untuk mengungkap sebuah kebenaran. Seorang saksi harus memiliki keberanian yang teguh. Seorang saksi harus memiliki ketetapan hati untuk mengungkapkan kebenaran itu. Dan kesaksian yang baik di sini juga bukan sesuatu yang dikarang-karang atau sesuatu yang asumtif belaka. Landasannya adalah sebuah fakta yang terjadi, yang dialami sendiri oleh para saksi. Yang dialami, yang disaksikan, atau yang berada di lokasi kejadian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan juga adik-adik, teman-teman, menjadi murid-murid Kristus dan menjadi anak-anak Allah tentu tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari sebutan saksi Tuhan. Ya, menjadi seorang saksi adalah salah satu gelar yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan iman kita. Bahkan kesaksian juga menjadi bagian di dalam 3 tugas gereja di dalam kehidupan kita. Perikop yang kita baca pada pagi hari ini yang sekali lagi mengingatkan kita bagaimana menjadi seorang murid Yesus yang mempersaksikan kebenaran Allah. Yesus tahu betapa sulitnya menjadi saksi-saksi Kristus. Mengapa? Ya karena menjadi saksi Kristus itu dia tidak berkompromi dengan dosa. Tidak ada toleransi terhadap dosa. Atau
terhadap segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan Tuhan itu sedih. Menjadi saksi Kristus seringkali justru berlawanan. Berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan apa yang menjadi kebiasaan di dalam dunia kita ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah cuplikan di dalam Instagram gitu ya. Ada seorang mengendarai mobilnya dengan cukup cepat. Mobilnya sudah dimodifikasi, baik mesin eksteriornya begitu seperti mobil balap. Cakep lah. Tetapi dia mengendarainya di jalan raya dengan sangat ugal-ugalan, dengan sangat kencang sehingga dia tidak dapat mengendalikan mobilnya. Mobil itu selip gitu sampai ke jalur yang berlawanan dan nyaris menabrak sebuah motor. Nah, motor itu tidak kena sih, nggak terjadi tabrakan, tetapi penumpangnya mungkin karena kaget gitu ya, refleks, lompat dia dan dia jatuh sendiri. Padahal sebetulnya juga nggak kena sih. Yaitu sebagian dari refleks untuk menghindari bahaya begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sopir mobil ini memang mengendarai mobil dengan sangat tidak hati-hati. Tetapi yang menarik adalah bukan tentang video klipnya, bukan tentang rekamannya, tetapi yang menarik adalah komentar orang yang di dalam akun Instagram tersebut. Ya. Ada seorang yang menuliskan begini, jangan cuma tanggung jawab, hancurkan sekalian tuh mobilnya. Di jalanan umum kok cari perhatian sampai membahayakan orang lain, nyawa taruhannya. Ya, ini adalah ungkapan kekesalan dan emosi seseorang yang mungkin menjadi pemandangan yang juga jadi pemandangan yang biasa di dalam sekeliling kita ketika ada kecelakaan atau tabrak lari pada khususnya ya. Kalau ada orang tabrak lari ngawur, akan terjadi massa yang dikeroyok massa begitu, mobilnya dihancurkan dan lain sebagainya, atau ada maling begitu, mereka akan segera mengejar, menangkap, hajar, habis. Bahkan tidak jarang juga pelaku-pelaku itu meninggal. Ya Bapak Ibu yang terkasih, tidak heran juga kita melihat banyak orang yang mudah emosi dan main hakim sendiri. Suatu tindakan yang tidak mencerminkan kasih Allah sama sekali, bukan? Ya, orang ini salah tetap salah. Saya tidak membenarkan kesalahannya orang itu, si pelaku ini. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia bermain hakim sendiri, menghakimi, tidak melalui proses yang benar, merasa sok begitu ya. Cara mengadili orang itulah yang nampaknya tetap tidak bisa dibenarkan. Di mana ada kasihnya kalau begitu? Itu mau menegakkan keadilan atau memenuhi emosi amarah kita sendiri? Ya. Tentu kalau kita di sana sebagai orang yang melerai pelaku dengan massa yang mengamuk, kita bisa dicap aneh atau bisa juga kita menjadi orang yang dihajar. Ya, Bapak Ibu, di dalam perikop ini, di dalam perikop yang kita baca, setidaknya ada 2 poin yang dapat kita ambil dalam perikop ini untuk kita tetap dapat menyatakan kebenaran Allah. Poin yang pertama, tidak khawatir. Ya. Ayat yang kita baca tadi kan kayak lagu sekolah minggu gitu ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, lagu ini sangat sederhana.
liriknya simple. Tetapi di lagu ini juga menggambarkan kalau ciptaan lain saja yang diperjualbelikan 2 duit seekor. Kalau ciptaan lain saja diperhatikan oleh Tuhan, terlebih kita yang disebut ciptaan yang sempurna, ya kan? Itu kita merupakan ciptaan yang amat sangat baik. Ya, memang sih hal kekhawatiran bukan menjadi isu yang mudah. Percaya pada Allah, tidak khawatir, oh burung pipit aja yang enggak ngapa-ngapain dipiara sama Tuhan, apalagi kamu. Tapi ini bukan perkara yang mudah memang. Sebagai contoh misalnya kekhawatiran begitu ya. Aduh, Bapak A ini kok baik sekali sama aku. Tapi ternyata dalam kehidupannya dia melakukan KDRT sama anak sama istrinya. Gimana ya? Ditegur enggak ya? Dikasih tahu enggak ya? Tapi kalau ditegur nanti dia enggak suka sama aku, terus kerja sama bisnis kita dibatalkan, investasinya dicabut, gimana? Usahaku bangkrut dong. Enggak mau bantu aku lagi, gimana? Aduh, gimana ini? Aku harus apa? Aku takut ngomong, tapi aku juga takut bahwa ini enggak benar. Ini enggak benar. Apalagi kalau sudah temanya ada sangkut pautnya tentang uang gitu ya Bapak Ibu ya. Ya ini bukan isu yang mudah. Bisa menjadi kasus yang rumit. Kalau ngomong tok gitu ya kayaknya gampang. Ya tetap ngomong lah. Jangan khawatir katanya tadi. Tapi ketika dia realisasikan, ketika kita benar-benar menghadapi hal itu, apakah kita berani? Tapi jangan khawatir. Ingat bahwa kita kan juga dapat hikmat dari Tuhan kan? Hikmat untuk kita menegur dengan cara yang tepat. Tuhan tuh kasih hikmat. Yuk kita mintalah hikmat Tuhan itu sebagai bagaimana sih cara menegur yang benar supaya tidak menjadi ketersinggungan dan tidak menjadi musuh begitu ya. Kita doakan juga. Di sini Yesus meminta kepada para murid untuk takut hanya kepada Allah Sang Pencipta. Allah yang menguasai kehidupan kita. Allah yang sanggup mematikan tubuh maupun jiwa kita di dalam neraka. Ya. Bukan kepada kekuatan yang dapat membunuh secara fisik. Karena ketika kita takut kepada para penguasa yang hanya dapat membunuh secara fisik, bukankah kita artinya lupa bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa itu tadi. Kemudian poin yang kedua, mencintai Tuhan melebihi apapun. Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman yang terkasih, khususnya untuk remaja gitu ya, Bapak Ibu yang sudah menikah juga, ketika kita mencintai seseorang, atau misalnya PDKT gitu, kita pasti akan melakukan yang terbaik kan. Kalau perlu semua media sosialnya dikepoin semua,
Sukanya apa? Pakainya kok merah terus. Wah, ternyata sukanya ungu. Kalau kita mencintai seseorang, kita tentu akan mengekspresikan cinta itu. Kita akan berusaha menyenangkan pasangan kita. Ya. Tetapi di dalam perikop ini, seakan-akan Yesus juga mengajak di ayat 34 sampai 39 terkhususnya, seakan-akan Yesus mengajak untuk perang. Maksudnya gimana di sini? Katanya orang tuh harus kasih. Katanya Tuhan itu Tuhan yang cinta. Tapi kok di sini kok kayak nyuruh perang? Ya, hukum yang utama tetaplah hukum kasih. Tetapi dalam hukum kasih itu Allah adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan cinta kasih kita kepada Allah sebagai yang utama, kita seharusnya sama seperti tadi berusaha untuk terus menyenangkan Tuhan. Menjadikan Tuhan prioritas di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kasih kita kepada Allah itu kalah sama kasih kita kepada orang-orang lain. Disitulah maksud ayat dari 34 sampai 39. Bukan berarti kita benar-benar ngajak perang. Perang demi agama. Perang demi Allah, melawan orang tua, melawan teman-teman sendiri. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Sekali lagi, kita perlu terus meminta hikmat dari Tuhan, hikmat dari Allah, agar kita dapat memikirkan dan kita bisa merespon dengan tepat. Menempatkan Allah sebagai prioritas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman, ada sebuah kesaksian dari seorang misionaris. Misionaris ini berasal dari Inggris. Dia melakukan sebuah perjalanan ke sebuah suku terpencil, ke sebuah pedalaman begitu. Dia bersama dengan istrinya. Di dalam suku itu dia berusaha untuk memberitakan Injil ke orang-orang di sana, berbaur dengan mereka. Tetapi tidak lama kemudian istrinya jatuh sakit. Dan istrinya sakit kurang lebih selama 7 tahun. Misionaris ini dia berusaha untuk terus merawat sang istri tercintanya. Tapi apa yang terjadi? Setelah 7 tahun istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, dia memasuki satu fase yang benar-benar kalut, benar-benar depresi. Dia marah sama Tuhan. Apa-apaan ini? Aku pelayanan loh Tuhan. Aku di sini melayani Tuhan, meninggalkan segala kenyamanan. Kok istriku sakit meninggal? Di sini juga apa? Gak ada ininya, gak ada dampaknya. Gak ada orang yang kemudian percaya satu suku ini juga ya biasa-biasa aja. Terus maksudnya Tuhan apa? Orang ini marah dan dia pulang ke Inggris. Dia enggan pergi ke gereja. Dia mabuk-mabukan. Dia tidak mau lagi melayani. Sampai suatu ketika ada seseorang mengetok pintu rumahnya. Misionaris ini membukakan pintunya. Kemudian ada seorang pria berdiri di depannya dan memperkenalkan diri.
Selamat siang Pak, saya adalah anak yang dulu Bapak bimbing, dulu ketika di suku pedalaman. Sekarang saya sudah menjadi seorang pendeta, dan suku kita semuanya sudah mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, rupanya setelah ditinggalkan oleh misionaris ini, masih ada bibit-bibit yang tumbuh. Anak yang tadi mendengarkan khotbah-khotbah misionaris, dia beranjak dewasa dan menjadi pendeta. Sekolah teologi menjadi pendeta dan membawa satu kampungnya itu untuk percaya kepada Tuhan. Misionaris ini akhirnya tersadar bahwa rupanya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, dan tentu kesedihan dia rasakan ya. Ditinggal istrinya, merasa gagal, kecewa akan hidupnya, khawatir, aku di sini tuh Tuhan naruh tuh bener nggak sih? Pelayananku di sini tuh sebetulnya Tuhan pengen aku pelayanan di sini nggak sih? Atau ternyata aku salah ya Tuhan ya? Tapi kalau salah kok sampai istriku mati? Ya. Di tengah segala kesedihannya dan kemarahannya, orang ini, misionaris ini tersadar akhirnya, jangan sampai hidup kita meninggalkan Allah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, selain dia khawatir akan apa yang dia kerjakan, nampaknya misionaris ini juga mencintai istrinya lebih dari Allah, sehingga dia terus berlarut dalam kesedihannya. Dia tidak bangkit, dia tidak mau move on, dan terus menyalah-nyalahkan Allah. Sekali lagi, ini memang bukan perkara yang mudah ya. Mencintai Allah yang tidak terlihat. Harus lebih mencintai Allah itu daripada orang yang bersama-sama dengan kita secara fisik, yang hadir, betul-betul hadir di depan kita. Maka dari itu dibutuhkan komunikasi yang intens di dalam kita menjalin relasi antara kita dengan Allah, agar kehidupan percaya kita kepada Allah bukan merupakan sesuatu yang asumtif, bukan sesuatu yang teoritis, bukan sesuatu yang berdasarkan teks bacaan saja, tetapi berdasarkan pengalaman hidup bersama dengan Allah. Dan ingatlah bahwa kita hidup menjalankan rencana Allah, kita menjalankan misi Allah, kita menjalankan agenda Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan hanya rencana hidup kita. Bisa saja kita hanya memiliki peran sebagai seorang penanam, bukan? Bukankah kita bisa memiliki peran sebagai seorang yang menyiramkan? Atau hanya memiliki peran sebagai penuai? Kita semua memiliki peran kita masing-masing dalam kehidupan ini. Allah tetap memperlengkapi kita. Maka dari itu mari kita terus tetap menyatakan kebenaran Kristus, karena tidak ada yang sia-sia ketika kita menyampaikan kebenaran Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merespon dan mengamini firman Tuhan yang telah disampaikan, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat kita. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang sudah kami terima. Kami mohonkan hikmat dari Allah agar kami boleh terus menyatakan kebenaran. Kami juga mohon kekuatan dari Tuhan agar kami boleh terus bersaksi di dalam kehidupan kami. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa untuk proses persiapan memasuki era kenormalan yang baru. Kami berdoa untuk setiap pihak yang mempersiapkannya. Kami juga berdoa untuk setiap warga dan masyarakat yang tetap disiplin di dalam menjalankan setiap protokol, menjaga gaya hidup mereka. Kami tahu ini bukan perkara yang mudah, tapi kami yakin Tuhan terus memberikan kekuatan serta penghiburan di dalam keseharian kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemulihan ekonomi anggota jemaat kami maupun rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus memberikan kekreativitasan dalam setiap orang mengusahakan pekerjaannya untuk bertahan hidup maupun untuk melangsungkan kehidupannya. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Berdoa untuk Ibu Rosmi Halim, Ibu Yudit, Saudari Prinses Annelies Siahu, Bapak Joseph Jaka Triwidaryanta. Mengucap syukur untuk 1 tahun lagi Tuhan sudah menambahkan usia bagi mereka. Mengucap syukur untuk setiap kasih karunia anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah kekasih-kekasih kami ini boleh terus merasakan cinta dari Tuhan, sehingga boleh memancarkan cinta Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur untuk Bapak Joko Irawan Mumpuni dan juga Ibu Elia Asis Widyastuti yang juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka. 1 tahun lagi di dalam kehidupan berkeluarga Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan terus melimpahkan hikmat Tuhan dalam keluarga ini, melayani Tuhan melalui pekerjaan mereka, melalui studi mereka.
Oh Tuhan, berkati. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kami memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima. Persembahan ini didasari dari Mazmur 4 pasal 6. Mari kita baca bersama-sama. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dengan pujian Mari Puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, angkat puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahayamu. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari Bapak, Ibu, Saudara kasih, kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan boleh kembali kami mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati dan kuduskan persembahan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan maupun belum memberikan persembahan. Tuhan tetap memberkati. Tuhan, kami juga berdoa agar para majelis yang Tuhan berikan hikmat agar dapat mengerjakan persembahan ini dengan baik, dikelola dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan kembali ke kehidupan masyarakat di lingkungan di mana kita berada. Jangan khawatir, saudara-saudara, untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk bisa menyatakannya, dan teruslah membawa kabar berita kasih Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan
Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita pada minggu ini telah usai. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, dengan hati yang terus mengarahkan kepada Allah untuk meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih Allah boleh terus memeluk kehidupan kita, serta hikmat daripada Roh Kudus boleh menyertai kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan keluarga yang dikasihi Tuhan, di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini, izinkan saya atas nama Majelis Jemaat GKI Duscipto mengucapkan terima kasih kepada Penatua Agatha yang telah melayankan firman Tuhan pada kebaktian pagi hari ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota tim ibadah yang sudah memberikan pelayanannya yang terbaik pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan saudara berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan di akhir kata, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan di tengah pergumulan saat ini akibat pandemi COVID-19. Ikuti selalu himbauan pemerintah. Jaga kesehatan dengan terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, jaga jarak fisik di antara kita. Akhirnya, sampai bertemu kembali pada ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.